Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam program Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ninghyang Aben Base. Hari ini Kamis tanggal 29 Mei 2025. Sebelum melaksanakan segala aktivitas kita di hari ini, marilah kita mendasarinya dengan merenungkan firman Tuhan agar kita dapat melakukan aktivitas dengan penuh sukacita. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa atas segala anugerah penyertaan perlindungan-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kami beristirahat dari malam hari hingga pada pagi hari ini Tuhan. Engkau boleh membangunkan kami, Engkau boleh memberikan kami nafas kehidupan serta kekuatan kesehatan Tuhan, sehingga kami boleh menikmati hari yang baru yang Kau ciptakan bagi kami. Ya Bapa, pada pagi hari ini, sebelum kami melaksanakan segala aktivitas pekerjaan kami Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang menolong kami, biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendasari segala aktivitas pekerjaan kami dengan merenungkan akan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang menolong kami mempersiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh menerima akan firman-Mu, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi landasan bagi kehidupan kami, di dalam kami menjalani hidup kami di hari ini, di dalam kami melaksanakan segala aktivitas pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, persiapkanlah hati kami untuk kami boleh menerima akan firman-Mu. Jauhkan kuasa-kuasa jahat yang akan mengambil firman-Mu Tuhan, sehingga hidup kami boleh penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pembacaan firman Tuhan hari ini yang disiapkan dalam puji dan janji terambil dari kitab Imamat pasal 26 ayat 6 dan Lukas pasal 11 ayat 20. Imamat pasal 26 ayat 6 berbunyi, "Aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu." Dan dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 20 berbunyi, "Tetapi aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita yang terambil dari janji hidup pada hari ini diberikan tema Tanda Kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hari ini seluruh umat Kristiani, seluruh umat Kristen memperingati peristiwa kenaikan Tuhan. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan bukan berarti orang-orang percaya ditinggalkan sendiri di dunia, seperti anak-anak yatim piatu. Kenaikan Tuhan justru menandakan suatu masa yang baru, yaitu kehadiran Tuhan dalam rohnya, tidak hanya di tanah Palestina, tetapi juga di sini, di saat ini. Ia hadir bersama orang bersukacita, juga yang dalam duka cita. Ia hadir bersama orang yang sehat, namun juga menemani orang yang terbaring lemah karena sakit. Peristiwa kenaikan menjadi penanda berakhirlah seluruh tugas Yesus selama di dunia ini. Manusia yang semula terpisah dari Allah dan sesama ciptaan lain
kini telah dipersatukan dengan utuh lewat seluruh karya Kristus. Ia menghubungkan sorga dan bumi, lalu kini menjadi Raja atas semesta dan segenap ciptaan. Salah satu tanda kehadiran kerajaan Allah sebagai Raja adalah damai sejahtera. Di dalam Imamat pasal yang ke-26 ayat yang ke-6 yang telah kita baca tadi, di mana Allah berjanji untuk memberikan damai sejahtera kepada kita, sehingga kita dapat hidup dengan tenang dan percaya diri. Damai sejahtera Allah bukanlah hanya ketiadaan konflik atau kesulitan, tetapi juga kehadiran Allah dalam hidup kita yang memberikan kita kekuatan dan pengharapan. Damai sejahtera dalam bahasa Ibrani disebut Shalom. Beberapa ayat yang menggunakan kata Shalom menunjuk pada situasi pulihnya hubungan yang semula rusak karena pengkhianatan. Dalam kaitannya dengan dosa, damai sejahtera terjadi karena Allah dalam Kristus telah memulihkan hubungan manusia dengan penciptanya, dan sesama ciptaan yang semula rusak kini menjadi pulih. Dengan demikian, damai sejahtera sejatinya anugerah dari Allah yang direspon oleh manusia lewat penyerahan hidup sepenuhnya di bawah kuasa Allah yang meraja atas semesta. Situasi kehidupan saat ini serba tidak menentu karena begitu banyak persoalan dan berita-berita buruk datang seperti gelombang laut yang tidak berhenti. Berbagai persoalan hidup, baik hidup berbangsa di Indonesia, bahkan di lingkup keluarga, selalu ada dan sangat mungkin membuat gelisah dan juga merasa hampa. Dalam Lukas pasal 11 ayat yang ke-20 yang juga sudah kita baca tadi, Yesus mengatakan bahwa Ia mengusir setan dengan kuasa Allah, sehingga kerajaan Allah telah datang kepada kita. Kuasa Allah bukanlah hanya kemampuan untuk melakukan mujizat, tetapi juga kemampuan untuk mengubah hidup kita dan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi tantangan dan kesulitan. Pada hari ini, Kristus yang naik ke surga, yang memiliki kuasa Allah, hadir bersama kita semua, dan orang-orang yang dalam persoalan untuk memberi anugerah damai sejahtera. Maka itu, Bapak Ibu sekalian, terimalah damai sejahtera Allah. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap anugerah berkat yang Kau berikan kepada kami. Terlebih lagi firman-Mu Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk kami selalu rindu untuk merenungkan akan firman-Mu, melandasi segala kehidupan kami, aktivitas kami, pekerjaan kami dengan merenungkan akan firman-Mu Tuhan. Anugerah-Mu begitu besar bagi kami, damai sejahtera yang Kau berikan Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu yang boleh tercurah bagi kami. Kami mengucap syukur Bapa. Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan Yesus yang menolong, Tuhan Yesus yang menyamah sakit penyakit yang boleh mereka derita Tuhan.
Biarlah Tuhan Yesus juga yang memberkati tangan-tangan yang merawat, obat-obatan yang dikonsumsi, sehingga mereka boleh pulih kesehatannya dan boleh terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pergumulan-pergumulan kehidupan kami di jemaat-Mu Galang Ninghyang Tuhan, biarlah Tuhan Yesus juga yang menolong. Tuhan Yesus juga yang memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan Yesus yang memberikan penghiburan dan kekuatan, sehingga kami boleh melewati segala pergumulan kehidupan kami bersama Engkau dan penuh dengan sukacita Bapa. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami, bagi pemimpin-pemimpin kami, biarlah Tuhan Yesus juga yang menolong, Tuhan Yesus juga yang memberkati, dan membuat pemimpin-pemimpin kami memiliki hati yang takut akan Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di Galang Ninghyang ini Tuhan, gereja-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati pertumbuhan iman dari jemaat-Mu di Galang Ninghyang ini Tuhan, sehingga jemaat-Mu boleh semakin rindu untuk datang memuji memuliakan nama-Mu, dan terlebih lagi boleh menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi sesama kami di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapa atas setiap pergumulan yang boleh kami ucapkan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati, yang menolong, yang masih ada dalam hati kami yang tidak bisa kami ungkapkan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang mengetahui dan juga menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala aktivitas pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang menolong kami, menuntun kami dari pagi hari hingga malam hari nanti Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang merupakan juru selamat dan penebus kami. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari renungan yang sudah kita dengarkan tadi, dan biarlah boleh menjadi dasar bagi kita dalam melaksanakan segala aktivitas pekerjaan kita di hari ini. Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita. Shalom.